Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek AI kita yang berjudul hand sign detection. Nah, di sini kami mau memperkenalkan tim. Saya sendiri Muhammad Nur Hidayatullah. Lalu Hmm. saya Fausrik Nurseto. Dan saya Elvis Fatoni. Oke, sekarang kita lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang yang kita angkat tuh komunitas tuli itu berbagai negara menggunakan American Sign Language sebagai bahasa visual gestural dalam interaksi sehari-hari. Namun, rendahnya literasi masyarakat terhadap ASL atau American Sign Language menimbulkan hambatan komunikasi yang membatasi akses informasi dan layanan publik. Nah, di sini khususnya komputer, vision, dan deep learning seperti CNN, YOLO, serta real-time landmark tracking membuka peluang pengembangan sistem penerjemah ASL otomatis yang mampu mengenali pola gestur secara akurat dalam berbagai kondisi. Tantangan seperti variasi bentuk tangan, kecepatan, gerakan, dan latar belakang visual. Nah, berdasarkan urgensi tersebut, pengembangan AI penerjemah ASL itu bertujuan untuk menghadirkan solusi inklusif yang responsif, mudah digunakan, dan mampu mengurangi hambatan komunikasi secara signifikan bagi pengguna tuli maupun masyarakat luas. Sejalan dengan temuan penelitian kita terkini yang menunjukkan tingginya potensi teknologi ini dalam mendukung kesetaraan aksesibilitas. Selanjutnya, permasalahan. Ada 4 permasalahan, yaitu yang pertama keterbatasan akses komunikasi antara pengguna ASL dan masyarakat umum. Kedua, belum tersedianya sistem penerjemahan ASL berbasis artificial intelligence yang akurat dan mudah diakses. Ketiga, variasi gestur tangan, ekspresi, dan kecepatan gerakan pada ASL yang kompleks. Keempat, kurangnya dataset ASL yang representatif dan teranotasi dengan baik. Kelima, belum adanya standar evaluasi performa model penerjemah ASL yang terstruktur. Oke, selanjutnya ada bagian metode. Proyek kita pengembangan sistem AI untuk pengenalan American Sign Language atau ASL menggunakan Python karena mendukung ekosistem mekanisme learning dan matang melalui pustaka seperti PyTorch dan TensorFlow. Memungkinkan pelatihan model deep learning secara efisien mulai dari prototype hingga deployment. Data gestur ASL diambil melalui rekaman webcam dan diproses menggunakan OpenGV serta MediaDeep Hands untuk mengekspresikan 21 titik landmark dengan tangan yang kemudian dinormalisasi agar fitur lebih konsisten. Model dirancang dengan menggabungkan CNN atau MLP untuk gestur statis dan LSTM atau GRU atau jaringan temporal lain untuk gestur dinamis. Mengikuti pendekatan penelitian modern yang menunjukkan peningkatan akurasi melalui kombinasi model visual dan sequence. Proses pelatihan dilakukan secara iteratif dengan pembagian dataset, penggunaan optimizer Adam, cross-entropy loss, dan augmentasi data untuk meningkatkan generalisasi. Lalu dievaluasi memakai akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion metric. Pada tahap deployment, sistem diintegrasikan ke aplikasi real-time berbasis Flex dan Fastapy yang memproses input kamera, menjalankan inferensi dengan PyTorch, dan menampilkan hasil prediksi lengkap dengan nilai confidence, hingga aplikasi dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna tuli maupun non-tuli sebagai solusi komunikasi yang inklusif. Untuk hasil eksperimen, dataset yang kita gunakan dalam penelitian ini berupa koordinat 21 landmark dengan X, Y, Z yang diekstasi menggunakan media PIP, hand, and disimpan dalam format NPZ untuk memudahkan proses pemanggilan serta melatih model. Pada tahap processing, seluruh landmark dinormalisasi terhadap titik Wirth sebagai pusat acuan.
Kemudian dilakukan scaling berdasarkan jarak maksimum antar landmark agar variasi ukuran tangan tidak mempengaruhi formal model. Setiap gestur selanjutnya diratakan menjadi 63 nilai menjadi input bagi model multiplier perceptron atau MLP. Arsitektur MLP terdiri dari beberapa lapisan dense dengan aktivasi ReLU, sementara output model mencakup 29 kelas, yaitu huruf A sampai Z, serta kelas tambahan seperti space, delete, and nothing. Proses pelatihan dilakukan menggunakan optimizer Adam dan fungsi long, fungsi loss kategoris cross, and topori. Pada tahap invasi real time, pipeline sistem berjalan secara berurutan, mulai dari pengambilan video melalui webcam, pemrosesan frame menggunakan OpenGV, ekstraksi landmark oleh MediaPipe, normalisasi fitur menjadi 63 nilai, hingga prediksi kelas oleh model MLP. Hasil prediksi kemudian distabilkan menggunakan smoothing dalam 7 frame, menggunakan tampilan ke layar sehingga output lebih konsisten dan mudah dipahami pengguna. Evaluasi sistem menunjukkan performa stabil dengan delay deteksi sekitar 0,1 sampai 0,2 detik yang masih tergolong real time. Model menunjukkan akurasi tinggi pada beberapa huruf A, C, I, L, dan Y, namun masih rawan, seperti kesalahan pada huruf dengan bentuk gestur mirip seperti M, N, U, V, dan E, S. Temuan ini memberikan gambaran bahwa model telah bekerja dan efektif, sekaligus membuka peluang peningkatan lebih lanjut melalui penambahan data dan penyempurnaan arsitektur. Baik, untuk yang terakhir ada di bagian kesimpulan. Pengembangan sistem artificial intelligence untuk penerjemahan ASL ini menunjukkan bahwa integrasi computer vision dan juga deep learning mampu mengatasi hambatan komunikasi antara komunitas tuli dan masyarakat umum dengan memanfaatkan Python, OpenCV, MediaPipe, serta model CNN dan LSTM yang dapat mendeteksi dan mengklasifikasi gestur secara real time, secara akurat dan stabil melalui proses ekstraksi landmark, pemrosesan data, dan pelatihan model yang sistematis. Hasil evaluasi meliputi akurasi, loss, dan confusion matrix menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan dapat berfungsi sebagai penerjemah ASL yang mudah digunakan tanpa bergantung pada interpreter manusia. Secara keseluruhan, sistem ini berpotensi menjadi teknologi yang asistif, meningkatkan aksesibilitas komunikasi bagi pengguna tuli sekaligus membuka peluang pengembangan lebih lanjut untuk cakupan gestur dan performa yang lebih optimal. Baik, untuk yang terakhir aku akan menunjukkan project AI kami. Yang pertama ada huruf A, lalu B, C, lalu ada huruf E, ini ada huruf F, ada huruf I, lalu ada huruf O, K, L, lalu yang kedua terakhir ada huruf V, dan lalu ada W, dan juga ada Y, dan juga ada O. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.